Sekarang udah agak mendingan nggak? Udah Bu, udah jelas Bu. Udah Bu, jelas Bu. Udah jelas. Terima kasih. Oke. Hari ini kita akan belajar modul 2 dan modul 3. Nanti rekamannya akan saya hentikan begitu modul 2 sudah selesai. Lalu kita akan berlanjut ke modul 3. Di hari Senin kita akan lakukan review bahan ajar. Jadi link Gmeet-nya jangan menggunakan yang 2C1, kita pindah ke yang 2D. Karena di 2D juga ada tugas keaktifan. Saya harus menilai keaktifan Bapak dan Ibu di hari Senin. Jadi pastikan forum-forum diskusi itu sudah mulai dikerjakan ya. Meskipun saya tidak merespon, tapi saya akan membaca apa yang Bapak Ibu diskusikan di dalam LMS. Nah, ketika kita bicara tentang pembelajaran abad 21, yang terbersit di benak kita itu adalah satu kondisi pembelajaran yang sangat berbeda dengan apa yang sudah selama ini pernah ada ya. Jadi kalau ada istilah abad 21 tuh biasanya orientasi saya itu lebih kepada teknologi oriented ya. Tapi kan tidak apa ya istilahnya, tidak menjadi bahwa yang namanya teknologi itu pasti akan mencapai hasil belajar siswa yang maksimal, itu juga tidak bisa dinafikan seperti itu. Karena bagaimanapun juga guru itu tidak pernah akan tergantikan oleh teknologi apapun ya. Jadi kita bersama-sama sepakati bahwa yang namanya teknologi itu hanya sebagai tools, hanya sebagai alat, tetapi bagaimana tugas kita sebagai seorang guru mampu merancang desain pembelajaran, mampu merancang pesan pembelajaran yang nantinya dapat dikawinkan dengan teknologi yang kita butuhkan ya. Meskipun teknologi yang kita butuhkan misalkan atau teknologi yang mau kita manfaatkan itu misal seperti Google Classroom atau kita gunakan Kahoot atau kita gunakan Quizizz, tetapi pesan-pesan yang ada di dalamnya tidak menghantarkan siswa kepada keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka ya sama saja seperti kalau kita membuat media pembelajaran non-teknologi ya. Saya sering katakan kepada mahasiswa ketika mereka membuat penelitian pengembangan di mana mereka merancang atau mendesain sebuah sumber belajar yang berbasis teknologi, misalkan seperti modul atau LKPD, lalu kemudian isi di dalamnya tidaklah berbeda dengan isi yang ada di dalam buku teks siswanya, saya selalu akan menyalahkan ya, meskipun kamu menggunakan hyperlink, kamu memasukkan beragam konten di dalamnya, tetapi kalau itu sama seperti Anda memindahkan apa yang ada di buku teks tetapi kemudian dialih formatkan ke dalam bentuk digital, itu tidak ada artinya ya. Yang namanya sumber belajar berbasis teknologi, media pembelajaran berbasis teknologi pasti akan ada yang membedakan desain pembelajarannya dibandingkan kalau dia desain pembelajarannya dengan menggunakan media cetak atau media-media non-teknologi atau pembelajaran yang berbasis non-teknologi ya. Nah, ini memang gambarnya agak pecah ya. Jadi satu yang saya memang ambil dari kelas luar karena saya tidak ketemu di dalam Google kelas abad 21 itu yang seperti apa. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kondisi kelas, ya barangkali di kelasnya Pak Firman yang nggak akan ada yang seperti ini ya, atau kelasnya Pak Saripudin mungkin tidak akan seperti ini. Tetapi dua contoh ini saya mau menggambarkan bahwa terjadinya pergeseran atau terjadinya perubahan karakteristik pembelajaran yang awal mulanya
Siswa datang ya, duduk, dengar, catat, lalu kemudian dia pulang, lalu kemudian dia menugaskan guru menugaskan PR, lalu besoknya kemudian guru masih dengan menggunakan metode mengajar yang lama, buka halaman sekian, kerjakan ini sampai ini, lalu kemudian itu didiskusikan. Itu bisa kita katakan bahwa karakteristiknya itu masih mengarah kepada paradigma pengajaran, bukan paradigma pembelajaran. Yang namanya paradigma pembelajaran itu tidak lagi tidak lagi guru itu merasa lelah di dalam mengajar, karena yang lelahnya adalah siswanya. Tetapi bukan berarti bahwa konsep pembelajaran dimaknai kehadiran guru menjadi hampir tidak ada, itu juga tidak bisa dinafikan seperti itu ya. Yang sangat jelas antara pembelajaran atau pengajaran di waktu lampau dengan pembelajaran saat ini yang bisa dilihat dari pola interaksi yang ada di dalamnya. Ketika proses pengajaran berlangsung, biasanya interaksi komunikasi itu terjadi antara hanya guru dengan siswa. Tetapi di karakteristik pembelajaran abad 21, siswa atau peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan pendidiknya atau dengan sumber belajar utamanya, tetapi dia bisa menggunakan berbagai sumber belajar atau kita bahasakan dengan bebas berbasis aneka sumber ya. Jadi dia bisa belajar dari buku, dia bisa belajar dari internet, dia bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekolah sekitar ya, ataupun dia bisa belajar dari tayangan-tayangan audio, tayangan-tayangan video atau bahkan tayangan televisi. Itu adalah bermacam-macam sumber belajar yang di pembelajaran abad 21 semuanya bisa digunakan untuk belajar. Ya, jadi sumber belajarnya semakin luas. Kalau dulu barangkali di zaman saya masih merasakan buku tulis itu terbatas. Buku pelajaran itu masih terbatas. Jadi hanya beberapa siswa yang punya, ada kawan saya yang tidak punya. Akhirnya kami harus berbagi buku pelajaran. Lalu kemudian yang ironisnya adalah ketika kakak kelas naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi, entah kenapa buku pelajaran itu tidak bisa digunakan untuk adik kelasnya. Ya, jadi itu masih menggunakan kurikulum 1994 yang saya sebagai peserta didik merasakan kacau pada saat itu ya. Cuma kan mikirnya kenapa ya bukunya kok nggak bisa dipakai? Kayaknya seakan-akan buku itu selalu berganti. Kurikulum itu seolah-olah selalu berganti. Nah, di dalam pembelajaran abad 21 malah semakin buku sumber belajar itu menjadi kurang untuk bagi peserta didik menguasai materi ya. Kalau pertanyaannya sekarang, apakah buku itu masih bagus dikatakan sumber belajar abad 21? Ya, jawabannya. Karena bagaimanapun juga yang namanya buku itu memiliki sifat sumber belajar yang relatif biayanya murah. Dia tidak mahal, dia portable, fleksibel ya, bisa digunakan kapan saja oleh siswa dan dia tidak terlalu bergantung kepada teknologi. Hanya saja memang yang namanya buku akan sangat terbatas di dalam menyajikan informasi sehingga nanti di dalam pembelajaran abad 21 kita kenal istilah big data ya, atau kalau bahasa Indonesianya big data. Big data itu adalah sekumpulan data-data yang tersebar di dunia yang kemudian dia masuk ke dalam sistem teknologi. Jadi sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan, orang tinggal langsung mencarinya di internet dan itu akan bisa ditampilkan. Ya, kita misalkan mencari bebek aja di kata Google mungkin ada bermacam-macam informasi mengenai bebek, terkadang bisa jutaan website yang ada di dalamnya. Itu adalah big data. Nah, ketika itu kita mengunduh atau kita mengupload ya berbagai macam data-data digital, itu maka akan susah terhapus Bapak dan Ibu. Makanya biasanya saya kalau bermain-main dengan media sosial, itu media sosial yang benar-benar berkawannya tidak sembarangan. Ya, bukan karena misalkan di IG supaya followernya banyak, kalau ada yang ini langsung confirm. Enggak, jadi saya cek karena foto-foto yang ada di dalamnya itu bisa saja disebarluaskan tanpa sepengetahuan saya kalau saya tidak memahami siapa teman kita.
ya. Biasanya yang orang-orang yang saya approve di media sosial itu ya hanya mahasiswa, lalu kemudian Bapak Ibu peserta PPG, atau kadang-kadang kawan sejawat saya gitu, atau pimpinan, hanya sebatas itu. Karena ketika kita sudah mengupload misalkan foto anak, kita nggak pernah tahu foto-foto itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya sekarang ada istilahnya ketika kita berkata-kata di dalam internet itu hati-hati karena sudah masuk ke dalam ranah kejahatan. Nah, orang-orang di abad 21 itu bukannya semakin cerdas, mampu menyaring informasi digital yang baik, dia seakan-akan menelan-nelan bulat informasi itu ya, seakan-akan itu informasi itu benar. Kayak misalkan di WAG, di WhatsApp grup ya, ada info apa di-share, ada info apa di-share gitu. Saya termasuk orang yang kalau tidak paham kebenarannya lebih baik tidak saya share. Waktu ketika pemilihan presiden kemarin ya, waktu Jokowi dengan Prabowo itu sampai di WAG itu panas loh. Jadi kami itu ada WhatsApp grup dosen itu ada WhatsApp grup PGSD yang gaduh-gaduh di situ, yang apa aja ada di situ, ada yang forum grup akademik ya, akademik bersih dari hal-hal seperti itu. Nah, yang di forum umum ini orang marah, ada dosen yang sangat mendukung Jokowi, ada dosen yang sangat mendukung Prabowo, dan itu sampai di prodi itu sampai marah dan sebagainya. Itu sudah menandakan bahwa begitu berpengaruhnya isi konten digital terhadap pola pikir atau persepsi orang terhadap sesuatu hal ya. Bagi saya gitu yang biasa-biasa saja, yang mungkin literasi digitalnya cukup baik, kenapa harus seperti itu dengan teman gitu ya. Nah, kalau kita orang dewasa aja seperti itu, apalagi dengan anak-anak begitu ya. Mohon Bapak Ibu sebentar, saya pending dulu ya. Saya izin sebentar, 5 menit aja. Bu Tati itu bantu tuh belum bisa masuk Bu Tati. Dari admin ya Pak. Oh, adminnya ya. Bu Tati sama siapa tadi itu? Ini gambar saya kok nggak muncul ya? Muncul deh sekarang. Main badminton. menang. Woi, menang. Sambil nonton TV tapi suaranya dimatiin. 2 set langsung ketat. Ngintip. Tapi nggak ada suaranya. Soalnya ada udah salaman, udah girang-girang, oh berarti menang gitu aja. Ini saya gambar suka hilang-hilang gini, kenapa ya? Sinyal gitu ya. Ini ganti background gimana ya, lupa saya kemarin. Virtual, klik mana ya? Klik yang titik 3 Pak. Yang titik 3 tuh. Terus? Ya, terus ada ubah itu. latar belakang. Change background. Pilih menu ya. Ubah latar belakang. Iya. Terus learn more gitu ya. Soalnya di sini bahasa Inggris dari sananya. Bukan Pak. Ubah latar belakang. Terus di situ udah otomatis tuh ada gambar-gambar. Tapi pastikan dulu Pak itunya apa namanya, gambar yang punya Bapak udah ada di laptopnya. Gambar yang kita belum disiapin. Siapin dulu Pak, masukin dulu dari ini. Dari file upload ya. Iya, yang dikirim di WA. Tunggu deh. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Maaf, selingan. Kenapa sih ini? Oke, ini lalu kemudian kita pahami bersama ya, siswa itu masih belum mampu kalau secara pengembangan moralnya dia. Kalau menurut Erikson, anak-anak di usia kelas rendah itu dia belum mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya perlu diwaspadai oleh orang dewasa di sekitarnya ketika anak itu menonton sebuah tayangan atau ketika dia membaca sesuatu hal yang ada di dalam internet, pastikan memang selalu dibimbing oleh orang tua. Karena itu kan seperti spons ya, dia masih menyerap apapun tindakan yang ada di lingkungan sekitar. Dia bisa saja misalkan nonton Superman lalu dia melihat orang itu terbang dari gedung itu kan bisa terjun dia itu kalau nggak ada
ada bimbingan orang tua. Karena menganggap bahwa hanya dengan sekedar sayap itu bisa terbang, karena memang masih terbatas ya apa yang dimiliki kognitifnya. Nah, ketika kita lihat sekarang tantangan pembangunan di SDM di Indonesia ini keluar dari konteks modul. Saya tambahkan sesuai dengan survei yang dikeluarkan oleh Dikti, banyak sekali sekarang pengangguran, dan pengangguran yang paling banyak ternyata orang-orang yang lulusannya SD itu 39,66%. Berarti ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang putus sekolah ya. Tingkat partisipasi pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang itu maka akan semakin kurang jumlah partisipasi yang ada di dalamnya ya. Atau misalkan kadang-kadang juga mahasiswa-mahasiswa itu yang sarjana-sarjana kependidikan belum tentu dia memasuki dunia pekerjaan yang relevan dengan bidang ilmunya ya. Biasanya bisa berbeda. Paling banyak perbankan itu biasanya kadang-kadang kalau bukan yang back office ya, yang di depan itu ya dari prodi apa saja dia cenderung bisa gitu ya. Itu pengalaman waktu saya di Bank BCA, saya teknologi pendidikan aja bisa diterima di situ gitu, apalagi yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang ada diploma, ada SMA, ada SMP, dan ada pengangguran terbuka yang sangat besar di SDM ini. Kita bisa artikan bahwa apanya yang salah, ya, apanya yang salah dalam hal ini. Saya pernah mengikuti seminar yang kebetulan diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi di Senayan. Waktu itu Pak Dirjen itu berkata bahwa untuk posisi guru, di tahun 2000 berapa ya, saya ikut seminar itu 2012 2013, sudah lama itu, memang terjadi ini banyak sekali lulusan sarjana pendidikan, padahal jumlah guru yang dibutuhkannya itu tidak sebanding dengan jumlah lulusannya ya, waktu itu beliau bilang begitu. Nah, ini jangan sampai nantinya prodi kependidikan atau universitas belum melakukan analisis kebutuhan terhadap seberapa banyak lulusan kependidikan yang diperlukan supaya dia mampu menjadi guru ya. Jadi tidak ada lagi tenaga-tenaga pengangguran di dalamnya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak membuka program. Kayak sekarang ini juga beberapa universitas ya, itu ada namanya program rekonstruksi pembelajaran lampau. Kemarin kebetulan saya bimbingan teknis. Kenapa saya nggak bisa mengajar Bapak dan Ibu? Kemarin tuh saya BIMTEK asesor untuk RPL itu. Awalnya saya kira saya hanya mendengarkan saja. Kalau saya kira kan kalau mendengarkan saya masih bisa ngisi PPG. Tetapi ternyata saya harus mengerjakan tugas sampai jam 4 sore. Jadi itu yang membuat saya nggak bisa fokus untuk isi PPG. Nah, di rekonstruksi pembelajaran lampau itu diperuntukkan bagi para fresh graduate ya, lulusan SMA yang dia pernah mengenyam pendidikan di S1 tetapi dia tidak lulus. Nah, dia boleh mengambil di kampus-kampus lainnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai RPL. Tetapi mata kuliah yang pernah dia ambil waktu ketika dulu di S1 yang tidak lulus itu nanti akan disetarakan oleh universitas tempat dia akan kembali belajar ya. Itu dinamakan rekonstruksi pembelajaran lampau. Nah, di tahun 2017-2018 PGSD pernah menerima rekonstruksi pembelajaran lampau, tetapi bukan anak-anak lulusan SMA, melainkan adalah guru-guru DKI Jakarta, tetapi yang bukan guru SD. Jadi rata-rata guru SMK, guru SMA gitu ya. Jadi Pemda DKI berencana untuk mengubah guru bantu itu menjadi guru PNS, tetapi guru PNS SD. Alhasil semua prodi dari peserta atau mahasiswa, saya menyebutnya, semua prodi S1 mahasiswa RPL-nya itu tidak ada satupun yang kependidikan. Ada dari teknik elektro, teknik informatika, manajemen bisnis,
teknik sipil, bisa dibayangkan ya, dengan prodi-prodi seperti itu dia mau mengajar di level SD. Ketika beberapa asesor termasuk saya melakukan penilaian terhadap transkrip nilai S1 yang sudah mereka ambil ya, mata kuliahnya tidak ada satupun yang bisa diambil dari mata kuliah itu, kecuali mata kuliah umum seperti agama Islam, bahasa Indonesia, filsafat, statistik masih oke, tapi kan nggak ada lain selain daripada itu. Akhirnya ya sudah kami terima karena memang instruksi dari Pemda DKI, tetapi memang nggak nyaman, ngajarnya nggak nyaman. Mengajarnya serasa kami mengajar anak-anak lulusan SMA yang kemudian dia masuk ke S1 kependidikan, persis seperti itu. Mereka blank konsep pendidikan, karena selama ini juga yang diajar itu adalah anak-anak SMA ya, anak-anak menengahan sudah mulai enak itu diajarnya. Ada satu guru yang bercerita 1 minggu itu dia stres ngajar di SD ya. Jadi pas RPL itu sama Pemda mereka sudah ditugaskan, sudah dipencar ke beberapa SD di DKI Jakarta ya, meskipun belum S1 PGSD. Stresnya kenapa? Karena dia datang ke kelas, kebetulan dapat guru kelas 1 SD, dia bilang buka halaman sekian. Bayangkan Bapak Ibu anak-anak SD di kelas 1 dibilang suruh buka halaman sekian, dia blank, anak-anaknya nggak mudeng. Halaman berapa Pak? Halaman sekian. Yang mana Pak? Yang ini. Wow, dia sampai tarik napas, sampai bilang ya Allah nyebut saya. Makanya saya bilang luar biasa bagi Bapak Ibu yang bisa berada di guru kelas rendah ya, karena kesabaran, ketelatenan itu dibutuhkan sekali di guru kelas rendah. Ada lagi guru, jadi dia berkeluh kesah. Anak didiknya susah sekali belajar perkalian matematika, disuruh menghafal di kelas 3 SD. Lalu dia curhatnya kebetulan dengan Pak Dudung, karena Pak Dudung kan dosen matematika ya, waktu itu kan memang mengajarkan matematika SD Pak Dudung. Lalu si mahasiswa ini tanya, bagaimana ya caranya supaya anak didik saya itu bisa perkalian? Oh gampang Ibu, kata Pak Dudung gitu. Setiap mau masuk ke kelas, tanyakan anak itu perkalian. Kalau dia itu jangan disuruh masuk duluan, nanti masuknya belakangan. Alhasil apa yang terjadi? 3 hari ada 1 anak yang tidak pernah mau masuk. Kenapa? Karena takut. Ya, jangan samakan antara anak didik sekolah dasar dengan anak didik di level SMK, SMA. Yang ditanya dia masih berani. Anak SD ditunjuk-tunjuk ya besoknya dia nggak akan mau masuk Bapak dan Ibu ya. Saya takut kelasnya Ibu ini, karena saya selalu ditanya-tanya kalau mau masuk perkalian, ya kalau mau masuk ke kelas tanya-tanya perkalian gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa ancaman, hukuman itu terkadang efektif, enggak juga gitu ya. Kita harus memberikan kenyamanan pada diri anak. Kalau memang dia sulit menghafal perkalian, lakukan drill and practice itu setiap hari dan setiap saat. Itu cara yang paling bijak dibandingkan kalau kita bertanya masing-masing setiap mau masuk ke dalam kelas ya. Ya kita aja misalkan Bapak Ibu aja nggak nyaman kan, apalagi kalau saya yakin besok kalau ujian komprehensif Bapak Ibu jantungnya kenyot-kenyot. Kenapa? Karena saya akan bertanya, kayak Bapak Ibu berada di posisi ujian skripsi. Ada 5 pertanyaan nanti. Biasanya kalau yang sudah ditanyakan oleh dosen penguji 1, saya nggak akan menanyakan ulang lagi pertanyaan tersebut. Tetapi kita orang dewasa saja dalam kondisi seperti itu aja tidak nyaman, apalagi siswa sekolah dasar ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian di industri revolusi 4.0 atau kalau di Jepang itu sudah mulai society 5.0, tanpa sadar kita mulai bergantung pada teknologi. Ada istilahnya IoT. IoT itu Internet of Things. Segala sesuatu menggunakan internet ya. Sampai yang paling simpel ya, itu ada alat yang buat nyapu ngepel aja
harus download aplikasi di Play Store supaya dia bisa nyapu dan ngepel di ini ya. Jadi ada robot pembersih, itu menggunakan internet. Kita sekarang menggunakan internet. Lalu kemudian apalagi? Perbankan tanpa harus datang ke bank, kita bisa menggunakan mobile banking dengan bebas ya, ada kredit, ada debit, itu bisa ada laporan di HP kita. Lalu kemudian kita belanja, ya belanja online, paket, setiap tanggal muda itu ada paket itu semuanya berbasiskan internet ya. Sehingga IoT itu tidak hanya masuk ke dalam ranah kehidupan sehari-hari kita, tetapi dia juga sudah masuk kepada kepentingan pembelajaran. Sehingga bahan materi sekarang bisa di-share ya. Lalu kemudian guru-guru sudah mulai terampil dan terlatih menggunakan Google Classroom, sudah bisa menggunakan quizzes, sudah bisa menggunakan, saya lupa satu lagi itu biasa saya pakai dulu, lalu kemudian ada Kahoot ya, satu lagi ada program agak lupa. Nah, ketika kita pandemik, lalu kemudian pembelajaran secara online, ada beberapa guru, kalau saya bilang bahasa Jawanya gentawilan ya, termasuk dosen. Dosen juga panik, karena mereka tidak terbiasa menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Dulu, sebelum Zoom itu dikenal oleh masyarakat, saya sudah menggunakan Zoom di hampir 2 tahun sebelum pandemik itu terjadi. Jadi di tahun 2018 saya sudah mulai menggunakan Zoom. Karena saya merasakan bahwa ketika saya rapat dan saya harus mengajar, mahasiswa itu kasihan sekali, jumlah pertemuannya jadi akan semakin molor. Sehingga membiasakan mahasiswa itu dengan Zoom, meskipun sinyal itu dibutuhkan harus sinyal yang kuat ya. Nah, dosen saja itu, jadi pertanyaan mahasiswa itu ketika di awal-awal, kita besok menggunakan platform apa Ibu? Kita menggunakan aplikasi platform apa Bapak untuk kuliah? Setiap dosen memiliki angle-angle aplikasi yang berbeda. Sampai akhirnya saya buat LMS sendiri, sama seperti LMS PPG ini Bapak Ibu saya buat, tapi yang saya bayar hosting dan domainnya tidak terlalu mahal, berlangganan. Jadi semua mata kuliah yang saya ajar masuk ke dalam LMS itu. Jadi mahasiswa kalau mata kuliah TBP, dia hanya tinggal membuka TBP. Seandainya saya nggak bisa Zoom, nanti mereka akan mengerjakan tugas, diskusi, tes sumatif yang ada di situ, dan semuanya sudah standby. Tetapi kan itu karena saya memiliki kemampuan teknologi yang lumayan. Tapi bedakan dengan guru-guru atau dengan dosen-dosen yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang baik. Ada satu dosen yang ngetik aja nggak bisa gitu loh ya. Kita tidak akan pernah bisa teknologi kalau kita tidak pernah mau mencobanya. Teknologi itu harus dicoba karena dia berhubungan dengan keterampilan ya, karena dulu kita barangkali nggak tahu apa itu Tokopedia, apa itu Shopee, apa itu Lazada. Sekarang kita sudah paham. Karena kita terbiasa, maka kita menjadi menganggap bahwa teknologi itu bukan hal yang menakutkan ya. Lalu kemudian ada artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan, AI. Itu berkaitan dengan robot ya, ada robotics, lalu ada big data yang tadi saya bilang, ada augmented reality. Nanti saya akan berikan contoh seperti apa augmented reality itu. Ada cloud computing, bagaimana kita bisa memasukkan semua data-data itu ke cloud computing ya. Ada printer secara 3 dimensi yang semua sisinya bisa terlihat ya. Dan imbasnya yang jelas itu adalah pembelajaran dilakukan secara elektronik atau pembelajaran dilakukan secara online. Imbas dari keberadaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, industri revolusi 4.0 memang memiliki dampak positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Terjadinya pergeseran profesi. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tapi yang paling kita lihat, yang paling awal terasa ketika pembayaran tol dimulai atau diubah dari uang tunai menjadi e-tol. Petugas-petugas tol semakin tidak ada, itu sudah mulai pergeseran berbasis teknologi, dehumanisasi sudah terjadi di dalamnya ya.
lalu kemudian nonton bioskop. Saya dulu nonton bioskop juga sudah mulai tidak membayar di dalam kasirnya, jadi cuma semuanya pakai smartphone. Jadi ketika datang hanya tinggal mencetak tiketnya saja. Itu juga sudah mulai terjadinya dehumanisasi di dalamnya ya, sehingga beberapa profesi kalau dia profesinya itu bukan berbasis jasa, misalkan hanya berbasis barang ataupun transaksi yang bisa digantikan oleh teknologi, ya akan tergantikan. Lambat laun saya rasa bank itu juga mungkin pergeseran customer service teller itu akan semakin berkurang jumlahnya ya. Kayak di UNJ itu ada mesin setor uang tunai, memang meskipun baru di ATM BNI yang punya, Mandiri belum ada. Nah, orang-orang kalau nyetor tunai udah dari situ aja. Ya, lalu kemudian pembukaan rekening bank sudah bisa dari aplikasi mobile banking. Nah, itu sudah semakin berkurang gitu ya. Lalu kita lihat wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Ada Halodoc. Halodoc luar biasa ya. Saya merasakan terbantu sekali dengan aplikasi Halodoc. Kita bisa pilih berbagai dokter di situ tanpa harus pergi ke rumah sakit, karena di saat ini kan namanya pergi ke rumah sakit serem ya. Jadi saya biasanya memanfaatkan Halodoc. Jadi kita kan praktis ya, beli obat resepnya juga bisa menggunakan Gojek. Nah itu yang akhirnya mungkin beberapa aplikasi itu sangat membantu kita. Lalu ada lagi e-education, itu ada Coursera. Coursera itu semacam kursus online. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya MOOC, MOOC. Jadi Massive Open Online Courses. Jadi itu adalah semacam website di mana orang-orang di seluruh dunia bisa mengikuti kursus secara online. Misalkan contoh, Bapak Ibu mau ikut kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggrisnya itu diselenggarakan oleh lembaga internasional itu dalam kurun waktu 3 bulan misalkan ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu mau mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu bayar. Tetapi kalau tidak mau mendapatkan sertifikat, hanya misalkan perlu ilmunya saja, ya nggak perlu bayar, itu free ya. Ada Udacity, tapi kalau Udacity rata-rata biasanya ini dari universitas Harvard yang bagus-bagus. Lalu ada marketplace, Tokopedia, Shopee, sampai kadang-kadang di HP kita ada Shopee gitu ya, ada notifikasi begitu. Lalu ada Netflix, sharing ekonomi ya, ada Netflix, ada yang baru tuh ada Kids Play ya. Itu di situ. Jadi sekarang pembayaran kita membayar aplikasi-aplikasi itu untuk berlangganan ya. YouTube sedemikian kerennya ya, sedemikian sekarang orang banyak viewer, banyak follower. Orang banyak mendapatkan uang dari konten YouTube ya, dan YouTube itu sangat membantu saya sekali. Jadi kadang-kadang saya buat rekaman di malam hari waktu awal-awal pandemi tahun 2020, lalu kemudian saya upload di YouTube saya, dan memang tidak saya peruntukkan untuk orang selain mahasiswa saya, karena saya juga menyapa mahasiswa saya ya. Tapi ternyata lumayan juga kok ditonton orang banyak ternyata. Awalnya saya pikir hanya untuk ke mahasiswa, tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lainnya. Nah, ketika kita berbicara teknologi, kita berbicara adanya disruption. Disruption itu apa artinya? Itu adalah membuat hal baru sehingga yang lama itu menjadi ketinggalan zaman. Terlihat kuno ya, sudah tidak terpakai. Contoh disruption yang paling mudah, kaset. Sekarang udah nggak ada kaset. Tadinya kaset diubah menjadi CD. Lalu kemudian CD tidak ada lagi sekarang. Orang-orang menggunakan Spotify, orang-orang menggunakan MP4 ya untuk mendengar. Jadi tidak perlu konten fisik yang bisa kita masukkan dalam satu tertentu ya. Atau mungkin orang-orang sekarang udah nggak punya radio, saya rasa ya. Radio itu sudah tidak ada. Nah, nanti juga di tahun 2022, TV-TV analog juga sudah tidak bisa lagi nanti. Itu sudah menjadi
terjadinya disruption. Nah, tetapi yang perlu kita sadari bahwa jangan sampai disruption ini juga mendirupsi posisi guru atau peranan guru di dalamnya. Saya lupa ada salah satu pakar yang bilang antara Ivan Illich apa siapa ini ya. Saya agak lupa namanya. Dia bilang bahwa posisi peranan guru itu nanti di abad mendatang akan semakin hilang ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan tersebut, orang ini lupa bahwa ketika kita mau membelajarkan peserta didik, ada yang namanya kemampuan sosial, ada yang namanya interaksi sosial yang tidak bisa diwakili oleh teknologi. Makanya namanya guru itu nggak bakalan menjadi hal yang kuno gitu ya. Kita bisa rasakan sekarang industri retail pada turun, rumah makan pada bangkrut, tetapi mana yang masih tetap stabil? Bidang pendidikan, ya orang pasti semuanya butuh pendidikan. Nah itu yang kita harapkan masih tetap stabil ya. Jadi di dalam disrupsi ini, ketika pembelajaran itu masih menggunakan kapur ya, kapur papan tulis, sudah kuno ditinggal aja, lalu kemudian kita beralih ke dalam smart whiteboard yang sudah semakin canggih, lalu di UNJ itu sekarang LCD sudah nggak ada LCD, adanya TV 40 inch kalau di ruangan MKDK itu sangat enak. Jadi nyetel di situ, tayangan apapun bisa disetel di situ, jadi bisa menjangkau sampai 45 mahasiswa. Jadi yang namanya disrupsi itu memang tidak selamanya hal-hal yang kuno itu dibuang, tinggalan zaman, tetapi memberikan efek negatif enggak juga, tapi ada sisi bagusnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai disrupsi dalam pendidikan, ada 4 hal yang akan terlihat bahwa 1, pengetahuan atau belajar itu tidak lagi hanya terfokus pada sekolah. Anak-anak di rumah juga bisa dikatakan sebagai belajar. Anak-anak berada di, misalkan kalau anak-anak nongkrong ya di level sekolah menengah di Starbucks, itu juga bisa dikatakan dia sedang belajar. Sehingga dia tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ya, belajarnya tanpa batas gitu sesuai minat, continuum learning. Lalu pola belajarnya menjadi lebih informal karena bisa dilakukan di rumah dengan guru terus melakukan pemantauan, itu bisa terjadi di dalam Google Classroom, di dalam Google Form, itu kelihatan sekali. Lalu menjadi keterampilan belajar mandirinya semakin baik. Lalu kemudian akan ada banyak aplikasi-aplikasi yang membantu peserta didik untuk belajar. Tapi ada tapinya. Tapi dengan terjadinya disrupsi di dalam pendidikan, dengan adanya kehadiran teknologi di dalam pendidikan, secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari Bapak dan Ibu, anak-anak menjadi pribadi yang individualis. Ya, karena dia belajar sendiri, belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri sama belajar sendiri beda ya. Tidak ada belajar secara berkelompok ya. Kalaupun dia harus belajar secara berkelompok kan dia harus butuh satu perangkat yang bisa menghubungkannya dengan teman-teman. Itu efek negatif dari teknologi di dalam pendidikan. Nah, ketika kita lihat ciri-ciri era disrupsi ada 3, ada speed, ada surprise, ada sudden shift. Speed itu artinya perubahan terjadi itu sangat cepat. Hari ini apa, besok kemudian apa lagi terjadi, itu dapat dilihat dari keberadaan teknologi, misalkan smartphone ya. Smartphone itu misalkan sekarang sudah menggunakan 4G, besok bisa menggunakan 5G, besoknya lagi mungkin menggunakan 6G ya, 6G. Jadi terasa sekali kecepatan itu ya. Dan adopsi orang-orang terhadap teknologi tidak secepat keberadaan teknologinya itu sendiri ya. Ya misalkan contoh kemarin karena dia dibela aja sama dosen pembimbingnya. Ada satu mahasiswa membuat pengembangan media tentang PowerPoint interaktif dan saya nggak habis pikir. PowerPoint interaktif dijadikan media pembelajaran di era digital yang RI 4.0. Yang saya lihat medianya itu sama saja seperti yang saya lakukan sekarang ini, hanya tinggal bedanya ada hyperlink, lalu kemudian menu evaluasi ada di dalamnya, dan saya rasa itu bukan something new gitu ya, bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang berinovasi gitu.
Ya, tapi karena dia dibela dosen pembimbingnya, ya udahlah saya tutup mata. Jadi begitu Bapak dan Ibu, ciptakanlah media-media pembelajaran, ciptakanlah atau terampilah menggunakan aplikasi-aplikasi baru. Ya, jangan menutup mata dengan munculnya berbagai macam aplikasi. Kalau aplikasi itu bagus dan bisa membantu kita di dalam profesi kita, ya why not gitu ya. Nah, surprises. Perubahan abad ini menimbulkan banyak surprise atau kejutan. Sekarang banyak-banyak viral-viral di mana-mana. Orang ngapain sedikit viral ya, orang ngapain sedikit viral ya. Kalau di Instagram itu kan tuh kelihatan viral-viral di Instagram, TikTokers itu banyak sekali. Saya nggak download TikTok karena saya nggak suka TikTok, tapi di Instagram itu kan kelihatan kalau saya lihat reelsnya itu kan banyak orang yang itu. Nah, itu yang terjadi ya. Lalu kemudian apa yang waktu itu sempat di banned YouTube-nya yang kasus dia memberikan sampah-sampah itu ya, itu kan dia awal mulanya melakukan tindakan itu kan supaya mendapatkan viewer yang bagus. Prank ya, saya itu nggak suka prank Bapak Ibu. Kenapa orang itu harus di prank gitu ya? Nah, anak-anak generasi Z ini nih yang membahayakan di zaman sekarang. Kalau generasi milenial seperti kita, seperti saya ya, masih tidak terlalu seperti itu. Yang generasi Z ini yang perlu dibenahi. Ada pergeseran tiba-tiba ya. Secara tidak sadar kita tuh sekarang sudah mulai bergeser. Contohnya, orang di samping kita nggak diajak ngobrol, tapi orang yang di belahan dunia mana, orang yang berada di kota mana, atau orang yang berada di tempat yang mana itu malah dihubungi ya. Smartphone itu kan membuat yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Orang sekarang kalau mau makan bukanlah baca doa yang dilafalkan, tetapi foto dulu gitu ya. Pasang status dulu, check in di mana. Nah, itu yang lambat laun mengubah kita semua. Nah, dengan adanya keberadaan teknologi, maka komponen pembelajaran abad 21 itu menjadi ada 5. Yang pertama ada guru, ada instruktur, itu wajib ada. Lalu yang kedua ada desain pembelajaran online. Nah, ini yang tugas Bapak Ibu nantinya harus lakukan di PPL 1, PPL 2, PPL 3 sampai pada tahap UKIN. Desain pembelajaran yang ada di perangkat pembelajaran harus online. Karena semua instrumen penilaian yang ada di dalam perangkat pembelajaran mengarahkan kepada perangkat yang TPEC. Ya, jadi contohnya misalkan seperti apa desain pembelajaran online. Bapak Ibu di dalam RPP-nya menuliskan memanfaatkan Google Classroom. Misalkan memanfaatkan WhatsApp group ya. Tapi WhatsApp group itu tidak hanya dipergunakan untuk menge-share sebuah informasi atau menge-share materi pembelajaran saja, tetapi adanya discuss di dalamnya ya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form sebagai alat bantu evaluasi, itu juga sudah mengarahkan kepada desain pembelajaran online. Lalu ada sumber belajarnya dibuatnya yang lengkap ya, yang bebas berbasis aneka sumber. Lalu diperlukan strategi pembelajaran. Saya selalu bilang ke peserta PPG, kalau PPL jangan kebanyakan rangkan materi, nanti langkah-langkah seperti kegiatan inti penugasannya, persepsinya, lalu refleksinya, umpan balik tindak lanjutnya waktunya habis. Sebaiknya gunakanlah model pembelajaran flip classroom. Model pembelajaran flip classroom itu adalah model pembelajaran terbalik, Bapak Ibu. Flip classroom itu kan kayak kaca ya dibalik. Jadi biasanya anak itu datang ke sekolah, Bapak Ibu memberikan materi, lalu kemudian penugasannya di rumah. Nah, sekarang dibalik di zaman pembelajaran online ini, penguasaan materi siswa harus mereka baca, mereka kuasai di rumah, sedangkan di sekolahnya Bapak Ibu sudah langsung masuk ke tahap menganalisis. Jadi jangan bawa sudah mana online, sudah mana terbatas pembelajaran online-nya, dan itu videonya nanti buat PPL juga terbatas. Bapak Ibu masih panjang lebar jelasin materi, nggak perlu banyak-banyak. Bilang ke anak-anak gini, kemarin materi video sudah Bapak Ibu sebarkan atau sudah Bapak Ibu share, sekarang kita bahas
di dalam kelas ini. Itu yang benar ya. Jadi jangan ngomongin ini lagi, habis waktunya nanti. Lalu kemudian ada kinerja peserta didik. Kita tidak bisa menafikan peranan orang tua di dalamnya ya. Kita terbatas untuk memantau aktivitas siswa di rumah. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki buku penghubung atau memiliki WhatsApp group dengan orang tua murid, dan pasti sudah Bapak Ibu lakukan itu ya. Jadi memberikan info-info apa saja yang harus, yang sudah dilakukan di kelas online atau yang harus dikerjakan oleh siswa, itu memang harus ada di dalam WhatsApp group itu. Karena memang apalagi kalau anak-anak masih kelas rendah, dia akan sulit. Anak saya kelas 1 ditanyakan PR apa nggak tahu. Tanyain PR apa nggak tahu. Yang sekolah mamahnya bukan anaknya. Karena jadi saya yang ngeliatin PR-nya apa saja. Ya tapi karena memang tahapan usianya seperti itu. Ya. Nah ini kompetensi abad 21 yang sebetulnya menjadi tugas kita bersama. Artinya bahwa kita berusaha membuat profesionalisme dalam posisi guru. Jadi ada satu artikel ya. Satu artikel penelitian di jurnal internasional dan itu cukup menggelitik saya membacanya. Dia bilang begini, siswa yang tidak kreatif, siswa yang tidak kritis itu bukan salahnya siswanya, tapi salah gurunya. Salah gurunya yang tidak mampu merancang pembelajaran yang mengarahkan anak didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Ya. Jadi kalau seandainya gurunya itu bukanlah guru yang kritis dan bukanlah guru yang kreatif, ya sudah pasti anaknya tidak akan kritis, tidak akan kreatif. Ya. Kalau banyak artikel jurnal selama ini kalau tentang kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, seolah-olah yang disalahkan anaknya. Skor kritismu, skor pisamu, skor inovasimu sekian. Tapi nggak pernah disangkut pautkan dengan posisi si gurunya, nggak pernah disangkut pautkan bagaimana sih pembelajaran yang selama ini yang ada di dalam kelas. Ya, itu yang nggak pernah dinilai. Mahasiswa saya, kalau saya bawa mereka ke tahap C6, nggak bisa Bapak dan Ibu. Karena mereka nggak terbiasa. Misalkan contoh, teori belajar, ada 4. Nanti saya minta mereka baca. Lalu kemudian, nanti saya akan berikan studi kasus. Saya berikan film biasanya. Coba bahas film ini dari 4 teori belajar. Menurut behavioristik seperti apa, menurut kognitivistik seperti apa, menurut humanis, konstruktivisme seperti apa. Dengan panduan-panduan pertanyaan yang saya buat. Dan mereka semuanya cenderungnya ngambilnya dari Google tanpa dikaitkan dengan film itu gitu. Itu menandakan bahwa selama ini pendidikan yang ada di Indonesia berarti belum melatih anak-anak itu untuk berpikir atau bernalar dengan kemampuan tingkat tinggi. Mereka tidak mampu memecahkan masalah. Padahal ciri kecerdasan itu kan harus memecahkan masalah, dan itu tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Ya, oleh mahasiswa yang notabene dia udah mahasiswa ya, sudah abstraknya sudah oke. Hanya beberapa mahasiswa saja yang mampu untuk melakukan itu ya. Misalkan kemarin ketika saya ditugaskan mata kuliah membuat artikel, jadi mahasiswa itu capaian akhir atau UAS-nya itu mereka harus membuat tulisan artikel penelitian yang bisa dikirimkan di jurnal internasional. Semuanya jerit, padahal hanya 10 mahasiswa per kelas. Karena mereka harus merubah pola pikir selama ini yang tadinya bahasa tulisannya menurut di artikel jurnal internasional nggak ada menurut ya. Dan ada mahasiswa itu ngeyel juga, dia bilang, Ibu kami ini kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia tuh senangnya excuse ya. Nggak merasa tertantang. Kenapa Anda itu nggak merasa tertantang dengan mata kuliah ini? Ini adalah kesempatan. Kapan lagi kamu bisa diajarkan untuk membuat artikel jurnal internasional? Nanti kalau levelmu di pasca sarjana, di S2, S3, dosen nggak akan mengajarkan ini. Mumpung ini dibuka oleh Prof. Farul Roji, mata kuliah ini, belajarlah. Banyak banget alasannya. Ya inilah pandemik lah, ya inilah. Saya sampai pertemuan ke-4, pertemuan ke-5 itu kesel sendiri. Ada dilalahnya ya. Karena kebetulan saya reviewer jurnal internasional dan
kok saya pikir kok saya nggak dapat tugas nge-review artikel. Ternyata ada satu kiriman naskah dan saya bilang ke mahasiswa, Ibu ngajarin kamu sama seperti ketika Ibu memberikan komentar kepada artikel review jurnal internasional. Jadi saya buka. Nah, begitu mereka sadar bahwa ternyata Bu Ika ini nggak cuma ngomong aja, nggak pintar ngomong aja, tetapi juga melakukan itu, gitu, menulis seperti itu. Akhirnya mereka mau, meskipun saya harus menyediakan waktu 12 jam lebih untuk mereka nanya di WA, saya harus siap standby. Kenapa? Karena saya ingin mengajarkan kepada mereka untuk caranya berinovasi melalui otaknya itu. Mereka bisa memecahkan masalah yang ada di lapangan melalui penelitian. Dan itu memang membutuhkan usaha yang sangat keras. Nah, begitu selesai, ternyata mereka bisa gitu. Makanya saya berikan standing applause sekali kepada mahasiswa bahwa kamu jangan menganggap bahwa dirimu itu tidak hebat, dirimu tidak kritis, dirimu tidak inovasi, kamu bisa. Hanya tinggal kesempatannya dan mau tidaknya untuk berubah itu yang perlu didorong ya. Nah, ketika kita berbicara TIPEK, jadi guru-guru sekarang ini diharapkan tidak hanya dia pintar secara bidang ilmu saja. Nanti ada beberapa tipe guru. Tetapi dia harus menguasai teknologinya juga harus. Jadi makanya kenapa yang namanya TIPEK ada irisan-irisannya, misalkan pengetahuan pedagogik. Guru itu harus pintar pengetahuan pedagogik, dia harus tahu teori belajar, dia harus tahu karakteristik perkembangan siswa, harus tahu macam-macam model pembelajaran, harus tahu macam-macam strategi pembelajaran, harus tahu macam-macam metode pembelajaran. Dulu kalau ketika PLPG ya, satu kelas 40 peserta, kalau saya tanyakan metode pembelajaran, paling pol penguasaan guru itu hanya 8 metode pembelajaran: ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, karya wisata, simulasi, eksperimen, sama biasanya satu lagi itu ini, debat. Rata-rata hanya itu. Paling polnya 10. Padahal kalau kita mau tahu yang namanya metode pembelajaran itu bisa 60 Bapak Ibu. Tetapi 60-60-nya itu tidak dikuasai oleh guru, tidak diketahui oleh guru. Bagaimana dia mau merancang sebuah pembelajaran kalau metode pembelajaran yang selama ini dikuasainya hanya 10. Ya. Padahal kan jumlah hari itu banyak, jumlah hari efektif untuk kita mengajar kan banyak. Bayangkan 10 itu harus ratusan hari kita gunakan terus menerus. Ya mau bagaimana anaknya suka. Ya. Nah lalu kemudian ada pengetahuan teknologis, ini sudah jelas. Lalu pengetahuan konten itu ke dalam materi bidang ilmunya. Saya jamin Bapak Ibu pasti pintar untuk pengetahuan konten. Nah sekarang hanya tinggal bagaimana menguasai untuk pengetahuan pedagogiknya. Ya. Ada 4 tipe guru katanya di dalam modul Bapak Ibu itu. Ada tipe mediocre, ada good teacher, ada demonstrate, ada inspire. Nah ini yang kita harapkan ya bagi kita bersama. Saya juga sebagai seorang pengajar ini masih jauh dari kata inspire ini. Kita masih terus berusaha untuk menjadi great teacher bagi anak didik kita. Ya, guru mediocre itu ada guru yang monoton, mata lebih banyak melihat ke buku, selalu duduk ya, atau berdiri di depan ruang kelas tetapi tidak melakukan eye contact dengan peserta didik. Dia malah matanya mengarah ke tembok misalkan, atau dia lebih banyak menunduk. Lalu kemudian kalau ada peserta didik yang ngeyel gitu ya, nggak mau mendengarkan, dianggap bahwa pendapatnya ini yang paling benar ya. Jadi peserta didik banyak mendengarkan suara guru. Pengalaman Bapak Ibu selama saya menjadi dosen itu, ketika mahasiswa bertanya dan saya tidak paham jawabannya, saya nggak pernah langsung memberikan jawaban. Saya bilang, pertanyaanmu bagus, saking bagusnya minggu depan Ibu jawab. Jadi saya dapat mata kuliah kewarganegaraan. Sebuah mata kuliah yang sangat tidak nyaman. Seumur-umur hidup saya nggak nyaman di mata kuliah
Itu yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Jadi karena MKU itu kekurangan dosen, lalu saya dipanggil, disuruh ngajar kewarganegaraan, kata staf admin kewarganegaraan itu, gampang Bu Ika, ini ada bukunya. Lalu saya bilang, ya meskipun ada bukunya, tapi kalau bukan bidang ilmu saya, kan nggak nyaman saya mengajarkan ke mahasiswa. Enggak apa-apa, udah mahasiswanya disuruh baca aja. Ya dikira ngajarin anak SD, ya cuma baca aja bisa. Ini kan mahasiswa. Akhirnya saya terima. Coba dulu Bu Ika. Kalau nggak enak, nggak apa-apa. Saya coba tuh di 1 semester itu. Alhamdulillah kelas saya jelek banget. Nggak berjalan itu metode pembelajarannya. Karena saya nggak menguasai. Kalau mereka presentasi, saya bisa memberikan masukan kalau pedagogik. Tapi kewarganegaraan saya dengerin aja apa yang mereka, oh iya, iya, baik, silakan berikutnya apa. Nggak berikan masukan karena nggak bisa. Nah, di mata apa dapat mahasiswa ekonomi, lolos. Nah, semester berikutnya staf admin, Bu, kemarin kan bisa Bu, ngajar lagi sekali lagi ya Bu. Nah, ya udahlah saya terima lagi. Dilalanya saya dapat mahasiswa bahasa Inggris yang ternyata tipe karakteristik mahasiswa bahasa Inggris itu dia sangat cerdas ya. Beberapa pertanyaan saya nggak bisa jawab. Sampai ada pertanyaan yang saya pikir kok unik banget tanyain mahasiswa. Jadi dia bilang begini, ketika materinya tentang apatrid dan bipatrid ya, warga negara double itu. Dia bilang, Bu, kalau seandainya ada ibu-ibu hamil naik pesawat pergi ke luar negeri, lalu di pesawat itu melahirkan, dia status warga negaranya apa, Bu? Saya mikir, apa ya status warga negaranya kalau begitu? Ya, akhirnya saya jawab, udahlah kalau hamil-hamil mah nggak usah naik pesawat, biar status keluarga negaraannya jelas, ngapain hamil-hamil besar pecicilan naik pesawat keluar negeri lagi. Nah, mereka kan ketawa tuh mahasiswa kan. Tapi ketawa, setelah selesai ketawa masih nunggu jawaban saya. Kamu nunggu jawaban Ibu? Iya Bu, kami pengen tahu. Dia bilang gitu. Ya udahlah minggu depan saya jawab. Saya nanya akhirnya ke senior saya apa jawabannya. Jadi yang begitu-begitu itu biasanya bisa jadi guru mediocre itu adalah guru yang tidak menguasai materi. Guru yang tidak percaya diri. Tapi bukan guru yang bodoh, ya beda ya. Kalau guru bodoh itu beda. Dia pinter, tapi dia tidak bisa memiliki kepercayaan diri sehingga dia jadi mediocre. Ada salah satu dosen psikolog itu dia mengundurkan diri jadi CPNS dosen karena memang dia nggak mau jadi dosen, tapi karena bapak ibunya adalah profesor, jadi minta anaknya jadi dosen. Berhadapan sama mahasiswa tuh dredeg dia. Kan kalau orang yang nggak biasa bicara di depan kan nggak enak ya, semua mata kan memandang kita. Nah karena dia nggak nyaman, dredeg dia kalau mau datang itu keringet dingin, akhirnya dia mengundurkan diri. Kalau dibilang pinter apa enggak, pinter pasti. Mau dia lolos tes kan, tetapi mungkin dia bukan menjadi guru yang ideal ya, nggak bisa membawakan diri di depan banyak orang. Nah ini ada guru yang baik, good teacher. Good teacher itu guru yang kalau menerangkan itu tidak hanya teori, tetapi dia mampu mengolah informasi itu dan melakukan analisis terhadap apa teori yang disajikan di dalam buku. Tetapi good teacher itu masih sangat berpusat pada guru. Teacher oriented. Karena yang pintar itu gurunya, bukan siswanya. Gurunya ngomong, terus ngalor ngidul, siswanya cuma dengerin, cuma mencatat, ya. Tapi bukan siswanya yang mendemonstrasikan. Semua keaktifan ada pada guru. Ada yang namanya guru superior. Nah, guru superior ini paling tidak yang kita harapkan ya bisa kita miliki. Jadi guru-guru ini guru yang kreatif, guru yang interaktif ketika mau mengajar dia siap dengan perangkat pembelajarannya ya. Lalu kemudian bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi tidak hanya dengan guru tetapi bisa berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, lalu dia memanfaatkan media pembelajaran di dalamnya. Ini adalah guru superior. Yang kita harapkan paling tidak kita menjadi guru superior. Lalu ada great teacher, ini yang panggilan jiwa. Saya tuh kemarin akhir tahun kemarin akhirnya songong dalam arti saya tanya ada guru honorer ini sampai bilang mohon maaf ya bapak berapa bayarannya. Jadi dia sudah bertahun-tahun ada sekitar hampir 20 tahun jadi guru honorer di daerah Riau. Saya tanyakan penghasilannya itu
lupa antara 500 atau 750.000. Tapi dia dengan bangganya, Bapak ini ya, peserta PPG ini bilang, tapi alhamdulillah cukup saja Bu Ika. Ya, makanya kalau saya bilang, oh ya udah itu namanya berkah rezeki. Ya. Makanya kan ironis ya, kalau dibandingkan dengan guru-guru DKI gitu dapatnya berapa, dia dapatnya segitu. Lalu kemudian kan saya tanyakan juga, nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus PPG dapat sertifikat apa langsung dapat uang sertifikasi? Ya enggak, belum tentu dapat uang sertifikasi langsung Bu Ika. Tapi kan makanya saya bilang wah keren sekali, berarti Bapak Ibu memiliki apa semangat belajar untuk memperbaiki kualitas diri melalui PPG ini ya, meskipun nanti hasilnya nggak langsung dirasakan, beda kalau yang PNS ya. Nah, ini adalah karakteristik guru abad 21 yang bisa bersama-sama kita belajar ya, belajar untuk menjadikan ini sebagai pedoman kita bersama. Nah, saya tuh kadang-kadang mau mendidik mahasiswa saya itu karena mereka itu adalah calon guru. Saya selalu bilang ke mahasiswa, jadilah guru yang berbudi pekerti. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai Bapak Ibu dosen ya. Dengan cara bersabar, empati, simpati dengan keadaan dari Bapak Ibu dosen. Karena 2 hari lalu itu Bapak Ibu, jadi saya rapat malam, saya kan 2 hari ini rapat malam terus. Nah, jam 8 malam ketika saya rapat online sampai saya nggak fokus rapat, ada salah satu dosen WA saya, beliau tersinggung sekali dengan mahasiswa bimbingan saya ya, sampai beliau bilang mau mengundurkan diri menjadi validator expert untuk produk skripsi mahasiswa karena merasa tidak dihargai gitu kan. Wah, saya udah karena saya dosen pembimbingnya, bagaimanapun juga saya akan tetap meminta maaf mahasiswa atas tindakan mahasiswa saya. Saya minta maaf dengan benar gitu ya, dengan santun. Akhirnya begitu selesai Zoom online, saya telepon mahasiswanya. Saya bilang, kamu ngomong apa ke dosen itu? Itu si Bapak itu marah sekali, Bapak itu tersinggung. Jadi kadang-kadang begini Bapak dan Ibu mahasiswa, mahasiswa itu kurang sabar. Jadi yang penting kalau sudah dapat validasi expert, udah dapat nilai tanda tangan ya udah, nggak kulo nuwun lagi datang untuk memperbaiki, untuk menyerahkan produk, apakah sudah produk itu dinilai, tidak menghargai terima kasih kepada si validator expert, dia main aja pergi ke tahap berikutnya. Nah itu yang saya dikomplain akhirnya, mahasiswanya nangis tuh Bapak Ibu, saya selesai rapat jam 9, langsung saya telepon jam 9, dia nangis kejer. Saya bilang minta maaf, kamu harus minta maaf karena itu menyinggung perasaan. Sudah menyediakan waktu sedemikian ini sedemikian bagusnya ya, masa kamu tidak hargai. Belajarlah orang yang memiliki kompetensi sosial. Makanya kenapa kompetensi sosial ini ada di dalam kompetensi guru. Karena sosial ini nggak bisa dipelajari. Ya, kalau sosial itu kan berkaitan dengan nilai norma. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang tua murid, bagaimana kita berinteraksi baik dengan peserta didik, kita berinteraksi dengan teman sejawat gitu ya, itu ada di dalam kompetensi sosial. Nah, saya bilang makanya kalau kamu jadi guru posisinya sekarang dan kemudian anak didikmu tidak menghargaimu, apa yang kamu lakukan? Tambah nangis dia, tambah kencang nangisnya. Jadi saya kalau dia nangis kan jadi nggak jelas suaranya. Dia akhirnya dosennya maafin sih. Saya ya bujuk-bujuk dikit lah gitu. Lalu kemudian ini tugas pokok guru berdasarkan undang-undang. Kita itu tidak hanya mendidik, mengajar, tapi membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Saya selalu bilang ya, kalau kita jadi pegawai kantoran, pulang ke rumah mungkin bisa langsung tidur. Tapi kalau kita jadi guru, kita jadi dosen, pulang ke rumah itu bukan tidur, nyiapin banyak hal, nyiapin perangkat pembelajarannya, nyiapin PowerPoint-nya besok kita mau mengajarkan apa, lalu kemudian apalagi kalau saya harus penelitian, lalu saya harus ikutan seminar di mana-mana ya, angka kredit itu kan kita barengan ada angka kreditnya, itu yang jadi ini banget ya, jadi banyak tugas kita. Nah ini ada beberapa tugas yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ada beban kerjanya di dalam undang-undang sih 37,5 jam kerja efektif, tapi nggak tahu saya kalau kenyataannya di dalam diri Bapak Ibu. Oke, sekian pengantar itu dari saya. Kita diskusi saja habis ini.